Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Sesuai kontrak, ini adalah karpotmu sekarang. Tolong bayar perbaikan ini. Sekitar 25 tahun yang lalu, kakek membuat kesepakatan dengan penyewa lamanya. Mereka diizinkan untuk membangun carport di sebelah garasi kakek, tetapi setelah 10 tahun, kakek akan menjadi pemiliknya. Sekitar 2 bulan setelah carport berganti pemilik, dan sekarang menjadi milik kakek. Kami mendapat surat kalau ada banyak kerusakan kecil karena keausan, waktu, dan cuaca. Dan karena kepemilikan kontrak berubah, penyewa ingin memperbaikinya dengan uang kakek. Penyewa sudah menemukan seseorang, yaitu temannya, yang membuat harga wajar untuk perbaikan. Ini termasuk banyak, tidak hanya perbaikan kerusakan, tetapi juga pekerjaan cat baru dan beberapa foil baru terhadap hujan, dan lain-lain. Kakek pergi untuk memeriksa kerusakan sendiri, dan menjawab penyewanya kalau sementara dia menghargai upaya dan perkiraan biaya, itu tidak layak secara ekonomi, dan kakek akan mengirim ayahku dan aku untuk merobohkannya, hanya akan lebih hemat biaya. Pada akhirnya, keduanya sepakat kerusakannya tidak begitu parah, dan mungkin bisa selamat 1 atau 2 dekade lagi. Cerita kedua. Bos menyuruh untuk menuntut, jadi aku melakukannya. Aku berusia 19 tahun ketika ini terjadi. Aku seorang gadis berukuran plus yang percaya diri dengan tubuhku. Aku telah bekerja di restoran besar yang sama sejak aku berusia 15 tahun. Itu adalah pekerjaan pertamaku. Ketika aku kuliah, aku pindah toko dan mulai bekerja di tempat yang sama di kota lain. Semuanya berjalan baik selama sekitar 1 tahun sampai kami mendapat bos baru. Segera dia memilih aku dan mengatakan kepada aku kalau aku harus berhenti berpakaian seperti yang aku lakukan karena itu akan menyebabkan laki-laki melecehkan aku. Bos akan mengatakan ini setiap hari kepadaku dan juga menceritakan kisah-kisah kekerasan seksual yang dia saksikan di tempat kerja karena legging. Suatu hari aku berdiri di hadapannya dan mengatakan kepadanya kalau tidak pantas dia mengatakan hal ini, terutama mengingat semua orang di bawah usia 18 yang bekerja dengan kami. Kemudian di minggu pertamanya, bos meneriaki aku untuk sesuatu yang kecil, dan mengatakan kepada aku kalau aku harus berhenti, karena dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan aku. Jadi, aku melakukannya. Dia dipindahkan ke toko lain, dan aku kembali di bawah bos baru yang luar biasa, dan mengerti apa yang dia lakukan bos sebelumnya salah. Aku bekerja tanpa insiden selama sebulan, dan kemudian bos asli yang mengerikan kembali. Sekali lagi, dia memilih aku dan mencoba membuat aku tidak nyaman dengan mengatakan kalau aku akan dilecehkan. Kali ini, aku melawan. Aku mengatakan kepadanya langsung jika dia melanjutkan, aku akan menuntut dia dan perusahaan karena tidak melakukan apa-apa setelah aku melaporkannya. Dia menertawakan aku dan berkata silakan, dan aku tidak akan pernah mendapat sepeser pun dari perusahaan. Isyarat malicious compliance. Aku berhenti di tempat hari itu dan menghubungi pengacara yang menyarankan aku untuk mengajukan keluhan terhadap perusahaan dengan IOC untuk pelecehan seksual. Setelah bertahun-tahun menunggu, perusahaan menyetujui mediasi oleh pihak luar yang netral. Aku bernegosiasi dan diberi ganti rugi $15.000. Aku tidak yakin apa yang terjadi padanya, tetapi perusahaan sangat marah. Dia membuat masalah kepada mahasiswa hukum yang salah. Cerita ketiga. Kamu ingin aku hanya melakukan apa yang telah kamu tugaskan kepada aku dan tidak membantu orang lain? Baiklah kalau begitu. Aku pernah menjadi asisten pengawas lapangan golf. Suatu hari, bos menyuruh aku menyemprotkan bahan kimia di fairways. Saat aku menyemprot, beberapa karyawan kami mengalami masalah dengan mesin mereka. Aku berhenti untuk membantu mereka, dan bos berhenti dan mulai memarahi aku dengan mengatakan, jika aku menyemprot fairways, itu saja yang perlu aku lakukan. Oke, tidak masalah. Beberapa minggu kemudian, skenario yang sama persis terjadi. Aku sedang menyemprot dan beberapa karyawan membutuhkan bantuan. Aku mengabaikan mereka dan terus menyemprot. Mesin mereka rusak selama hampir setengah jam di tengah fairway selama permainan sebelum bos berkeliling lagi dan melihat. Dia mendatangi aku dengan marah dan mengatakan jika aku menyemprot fairways dan aku melihat seseorang membutuhkan bantuan, aku harus bisa membantu mereka. Itu bagian dari menjadi kerjasama tim. Aku mengatakan kepadanya aku tidak mengerti, karena 2 minggu yang lalu, dia secara eksplisit mengatakan kepadaku untuk hanya menyemprot dan mengingatkannya bagaimana dia marah ketika aku melakukan hal itu. Dia hanya menatapku sebentar, dan kemudian pergi dengan kereta golfnya. Dia kembali beberapa saat kemudian untuk meminta maaf, dan mengatakan dia ingat mengatakan hal itu kepadaku. Dan mulai sekarang, aku harus menggunakan penilaian terbaikku. Hahaha. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like,
komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.